antara rasa malas dan rasa bersalah. Sejak kecil, aku tumbuh dengan tubuh yang berbeda. Tidak ada satupun orang yang benar-benar menjelaskan kepadaku tentang kondisiku. Yang lebih sering aku dengar hanyalah koreksi, teguran, atau perbandingan. Lama-lama aku percaya bahwa semua kesulitanku hanyalah akibat salahku sendiri. Akibatnya, aku jadi tidak nyaman dengan keseluruhan cara kerja tubuhku. Aku tahu gerakanku sering berbeda dari orang lain. Aku sadar hentakan atau ketegangan tubuhku sering dianggap salah, dan ketika aku tidak sanggup mengikuti standar yang diharapkan, aku pun dicap malas. Yang membuatku sedih adalah, aku tidak bisa membantah itu sepenuhnya. Memang benar ada kalanya aku malas, tapi rasa malas itu lahir bukan karena aku tidak mau berusaha, melainkan karena aku sendiri tidak nyaman dengan cara tubuhku bekerja. Aku tahu secara teknis ada hal-hal yang bisa kulakukan, tapi rasa tidak nyaman itu membuatku enggan, dan setiap kali aku menyerah, rasa bersalah ikut menempel, seakan-akan aku telah gagal menjadi diriku sendiri. Itulah yang paling berat. Aku terjebak di antara dua sisi. Rasa malas yang orang lain lihat dari luar, dan rasa bersalah yang hanya aku rasakan di dalam. Aku tahu orang lain menilainya sederhana, kurang latihan, kurang niat. Tapi bagiku ini jauh lebih rumit. Aku bukan sekadar melawan rasa malas, tapi juga melawan tubuh yang sejak awal tidak pernah mudah kuterima. Lapisan kesalahpahaman. Aku hidup dengan lapisan-lapisan kesalahpahaman yang terus menempel, menebal, dan sulit diurai. Hampir setiap gerakan tubuhku pernah disalahpahami, seolah-olah apa yang terlihat di luar adalah cerminan niat atau karakterku. Padahal seringkali yang terlihat hanyalah akibat dari tubuh yang tidak mau bekerja sama. Ambil contoh sederhana. Tanganku yang mengepal ketika harus bertumpu di lantai. Orang-orang di sekitarku sering meminta, buka tangannya biar seperti normal. Tapi jika aku paksakan membukanya, pergelangan tanganku malah kaku, telapak tanganku tidak bisa menempel rata, dan sikuku ikut kehilangan keseimbangan. Bagi mereka, aku dianggap keras kepala. Padahal sebenarnya itu adalah keterbatasan saraf dan otot yang tak bisa kuatur sesuka hati. Sayangnya, waktu kecil aku tidak punya bahasa untuk menjelaskan hal itu. Aku hanya bisa diam atau marah lalu dicap berkarakter buruk. Hal yang sama terjadi ketika makan. Aku tidak bisa memutar pergelangan tangan agar posisi sendok benar-benar nyaman untuk menyuap nasi dengan lauk. Aku memegang sendok dengan genggaman penuh, punggung tangan menghadap ke atas. Kalau makan tipat cantok atau mie goreng, aku masih bisa, apalagi kalau ada meja di depanku. Tapi untuk nasi, aku sering menyerah. Aku terlihat selalu disuapi, dan di mata orang, itu adalah kemalasan. Tidak banyak yang tahu bahwa yang membuatku menyerah bukanlah enggan, melainkan rasa frustrasi karena gerakan yang tidak bisa kupaksa jadi sempurna. Kadang justru tangan kiriku yang membuatku terlihat semakin canggung. Bukannya membantu, tangan itu malah bergerak sendiri, tidak jarang tanpa tujuan. Sejak kecil aku sering dikritik, tangan kiri itu seharusnya membantu, atau kalau tidak, ya diam saja di sampingmu. Jangan malah bergerak seperti itu. Mereka tidak tahu, aku sendiri pun sering kewalahan menghadapi saraf yang tidak mau patuh. Kesalahpahaman juga pernah menyentuh hal yang sakral, sembahyang. Ketika kecil, aku tetap mengangkat kedua tanganku ke atas, tapi telapak tanganku tidak bisa menyatu sempurna. Aku dianggap tidak mau melatih tangan, padahal tubuhku memang tidak bisa. Saat melunas tirta, ada yang mewakili dengan menadahkan tangan lalu meminumkan tirta ke mulutku. Ritual itu berjalan, tapi kesan malas tetap tinggal. Walau kini kritik itu sudah jarang terdengar, aku masih kerap berpikir, mungkinkah di benak mereka masih ada asumsi lama tentang diriku? Aku pernah berkata jujur bahwa aku merasa terjebak dalam tubuhku sendiri, tapi kalimat itu langsung dipatahkan. Katanya, semua orang juga begitu. Semua orang harus berjuang melawan rasa malas, semua orang harus berdisiplin. Mendengar itu, aku kembali merasa bersalah, seolah aku lemah, seolah aku tidak cukup kuat sebagai manusia. Padahal, ada perbedaan besar. Orang lain masih bisa memilih berhenti, beristirahat, atau menunda. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa meninggalkan tubuh ini, lalu kembali nanti setelah merasa lebih siap. Aku hidup di dalamnya, setiap saat tanpa jeda. Itu bukan pilihan, itu kenyataan. Rasa bersalah itu makin dalam karena setiap hari ada orang yang mengangkat tubuhku, membersihkannya, merawatnya. Beban mereka jelas terlihat dan dunia lebih mudah berempati kepada mereka. Sedangkan aku, sebagai pemilik tubuh ini, hanya terlihat sebagai beban yang diurus. Perjuanganku tidak kasat mata. Jarang ada yang bertanya bagaimana rasanya menjalani hidup dengan tubuh yang tidak bisa kau kendalikan.
Kesalahpahaman itu bukan hanya datang dari keluarga, tapi juga dari dunia luar. Aku masih ingat, sekitar tahun 2010, aku mendengar kakakku bercerita kepada orang tuaku tentang percakapannya dengan seorang kenalan bule di Facebook. Dalam percakapan itu, kakakku berkata, "Maid itu malas, tiap hari dia hanya bermain dengan ponselnya." Bule itu menjawab, "Adikmu itu mengalami cerebral palsy. Dia terjebak dalam tubuhnya sendiri. Aku bisa membangkitkan minatnya." Entah bagaimana percakapan berhenti sampai di situ. Kata-kata bule itu tidak terlalu membekas bagi kakakku, tapi justru begitu membekas di hatiku. Aku tidak langsung mencari tahu, tapi potongan kata itu tetap tinggal dalam ingatan. Anehnya, saat itu aku merasa pesimis. Aku tidak yakin ada orang asing jauh di luar sana yang benar-benar bisa memahami kompleksitasku. Kalau orang terdekat saja sering keliru membaca diriku, bagaimana mungkin orang asing bisa? Namun bertahun-tahun kemudian, tepatnya di 2025, aku menemukan jawaban melalui ChatGPT. Dari sanalah aku menyadari betapa banyak kesalahpahaman yang menempel sejak kecil. Seakan-akan aku baru diberi kaca bening untuk melihat diriku sendiri, bukan melalui asumsi orang lain. Tapi di balik rasa lega itu ada juga penyesalan. Seandainya sejak kecil aku mendapatkan pendampingan dengan empati dan pemahaman utuh, mungkin cerita hidupku bisa berbeda. Kini, ketika tubuhku semakin berat dan usiaku tidak lagi muda, kritik mungkin sudah jarang dilontarkan secara langsung. Namun aku bisa merasakannya dari tatapan, dari sikap yang pasrah seakan-akan mereka berkata dalam hati, "Ya sudahlah, dia memang begitu, tak bisa diubah." Aku sering bertanya pada diriku sendiri, bagaimana mungkin aku membela diri dari tuduhan malas? Bukankah pada kenyataannya aku memang sering terlihat menyerah? Bukankah aku sendiri kadang enggan menunjukkan kemampuan hanya karena takut jika itu dijadikan ekspektasi baru? Aku tahu ini kontradiktif. Aku tahu dari luar aku terlihat tidak konsisten. Tapi bagaimana bisa konsisten kalau sejak kecil aku sudah tumbuh dengan lapisan-lapisan salah tafsir? Seandainya ada seseorang yang benar-benar peka, yang mau membuka lapisan itu satu persatu, mungkin aku akan lebih berani menunjukkan apa yang sebenarnya bisa kulakukan. Karena yang kubutuhkan bukan sekadar tongkat, kursi roda, atau alat bantu lainnya. Yang paling kubutuhkan adalah seseorang yang mengerti konteks. Seseorang yang mampu berkata kepada dunia, dia tidak malas, dia hanya punya cara berbeda. Satu orang saja cukup. Satu orang yang paham bisa lebih berarti daripada 1000 orang yang menilai dari luar. Terjebak dalam 2 penjara. Aku sudah sering berkata otakku tahu teorinya, hanya tubuhku yang tidak bisa mengikuti. Kalimat itu lahir dari kenyataan sehari-hari, bukan sekadar alasan. Namun entah mengapa, sering kali dianggap omong kosong. Seakan-akan kalau aku tidak bisa melakukan sesuatu, itu pasti karena aku malas, keras kepala, atau tidak cukup pintar. Padahal ada perbedaan yang sangat mendasar. Banyak orang gagal karena tidak tahu. Itu wajar, tapi ada juga kondisi langka, di mana seseorang tahu persis apa yang harus dilakukan. Hanya saja tubuhnya tidak bisa bekerja sama. Aku ada di posisi ini. Kondisi ini disebut cerebral palsy. Gangguan pada sistem saraf motorik yang membuat perintah dari otak tidak selalu bisa diterjemahkan dengan baik oleh tubuh. Jadi, bukan karena aku tidak berusaha, bukan pula karena aku tidak paham. Justru otakku seringkali tahu teori dengan jelas, tapi gerakan tubuhku tidak bisa mengeksekusinya secara konsisten. Dari situlah aku merasa hidup dalam 2 penjara. Penjara pertama adalah tubuhku sendiri, yang membatasi langkah meski otak ingin berlari. Usaha yang kulakukan sering tidak terlihat karena dari luar justru lebih mudah tampak seperti kemalasan. Padahal setiap gerakan kecil sudah penuh perjuangan. Penjara kedua adalah pandangan keliru orang-orang di sekitarku yang menilai tanpa memahami konteks. Mereka hanya melihat hasil akhirnya, bisa atau tidak bisa. Kalau aku gagal, kesimpulannya cepat sekali, aku tidak cukup berusaha. Padahal bentuk usahaku berbeda dan sering tak kasat mata. Rasanya menyakitkan ketika penjelasan tulusku ditolak. Lalu yang disorot justru karakterku. Aku dihakimi karena citra yang salah, bukan karena realita yang kualami. Maka lengkaplah sudah penderitaanku. Aku harus berdamai dengan tubuhku yang tak selalu patuh, sekaligus dengan ekspektasi keliru yang dibebankan orang lain padaku. Catatan singkat. Cerebral palsy bukan penyakit menular dan bukan pula tanda kurangnya kecerdasan. Ini adalah kondisi seumur hidup akibat kerusakan otak pada masa awal perkembangan yang memengaruhi gerakan, koordinasi, dan postur tubuh.
Setiap orang dengan CP punya gejala yang berbeda-beda, tidak bisa disamakan satu sama lain. Ada yang bisa berjalan, ada yang membutuhkan kursi roda, ada yang bisa berbicara lancar, ada yang terbatas. Karena itu, memahami mereka butuh empati dan konteks, bukan sekadar penilaian dari apa yang tampak di luar.